Manusia itu makhluk yang mulia. Namanya mulia ya dengan berbagai kesempurnaannya. Nah, tapi sering kita merasa orang yang bersalah, tempat lupa, emosian, gundah, gulana, sedih, mumet, merengut, cemberut, bawel, cerewet, dan karakter-karakter lain yang merasa itu kita, sementara Allah berfirman bahwa manusia adalah makhlukku atau ciptaanku yang paling kumuliakan di antara makhluk yang lain. Artinya apa? Berarti jangan-jangan bukan kita nih yang pemarah, yang temperamen, yang sedih-sedih, yang galau-galau, yang merengut, yang cemberut, yang kita bikin sesek di dada dan lain-lain, yang takut, yang cemas, itu jangan-jangan bukan kita. Loh, lalu siapa kalau bukan kita? Nah, coba sekarang kita bertanya pada diri sendiri. Pikiran yang hadir dan pergi, pernahkah kita pesan? Tidak kan? Artinya dia datang dan pergi dengan sendirinya kan? Atau coba kita sekarang berandai-andai, 1 detik tadi kita mikir apa, apakah pernah kita sebelumnya pesan? Atau sekarang 1 detik yang akan datang kita akan berpikir apa, ingin apa? Nggak tahu juga kan. Artinya sesungguhnya bahwa emosi, kemarahan, kecemasan, dan macam-macamnya itu hakikatnya bukan kita. Kalau kita mau jujur-jujuran ya enggak, ayo coba diangan-angan. Nah terus apa hubungannya dengan firman Allah? Nah ini, kita itu terlalu percaya diri sehingga yang marah kita anggap kita itu, yang sedih kita anggap kita itu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu bahwa Allah dawuh kita manusia adalah makhluknya yang termulia, yang dimuliakan dibanding makhluk yang lain, seharusnya kan kita itu tetap di zona kemuliaan. Apa zona kemuliaan? Pemaaf, pemberi kasih sayang, pengayom, meneduhkan, berlimpah, tidak ada rasa kekurangan. Kan itu sifat mulia. Tidak ada dendam, merdeka. Nah terus gimana kalau kita ingin kembali, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke penciptanya? Sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembalilah kepada Allah. Jadi caranya ya gampang, kita mengkondisikan kita mulia aja. Nah terus caranya, apakah dengan kita mengabaikan rasa-rasa cemas, takut, dan lain-lain tadi? Apakah kita harus menghentikan, memaksa untuk ngempet kemarahan dan lain-lain tadi? Boleh sih, boleh. Tapi hasilnya apa? Apakah kemuliaan itu kita dapat? Apakah dengan kita menahan kemarahan, dengan kita memaksa untuk tidak membentak-bentak atau tidak ketakutan, itu seketika bisa? Tidak juga kan. Artinya apa? Jika ketakutan, kecemasan bukan kita, tapi kita untuk melepaskan begitu susahnya, ada apa dengan kita? Berarti kita memang tidak mau memilih di zona manusia yang dikatakan Allah mulia tadi. Nah ini seperti gambaran yang diceritakan metode apa ini yang lagi viral, Sedona Method atau apa itu beliau menggambarkan begini. Misalkan kita memegang sebuah benda, tangan kita adalah kita. Ketika benda itu taruhlah namanya apa istilahnya, handphone lah taruhlah ya. Ketika handphone kita letakkan di telapak tangan kita yang terbuka, maka itu ketika tangan kita miringkan, maka handphone akan jatuh, lepas kan. Tapi begitu handphone kita genggam erat,
meskipun tangan kita balik karena masih digenggam, handphonenya tidak akan lepas. Kita membayangkan, anggap handphone itu kemarahan, ketakutan, kecemasan, dan lain-lain tadi. Terus kita adalah tangan kita. Jika kita menggenggam terus, akhirnya kita percaya bahwa kita sedang emosi, kita sedang marah-marah, kita sedang kecemas, kita sedang takut. Tapi begitu kita mau melepas genggaman tangan kita, maka handphone lepas, artinya kita jadi kemurnian tangan kembali yang kita anggap mulia tadi. Maka jurus kalau orang Jawa, mogo botongo, monggo kula pasrahaken batang kula, gleger kula. Silakan ya Allah, saya pasrahkan kembali kepada Engkau, karena semua sesungguhnya milik Engkau. Sementara Allah dawuh, Engkau kumuliakan, maka jadilah makhluk yang mulia. Begitu handphone atau kemarahan tadi yang kita analogikan, kemarahan kita lepas, kecemasan kita lepas, maka kita tinggal tangan kita yang dikatakan mulia, yang bersih, tenang, ringan, tidak merasa ada beban. Nah, pertanyaannya sekarang, metodenya gimana supaya kita bisa melepaskan dengan sangat cepat? Terbukti kan kalau dengan pemaksaan diri, dengan wirid yang luar biasa, istighfar berulang-ulang, dengan meditasi, dengan pernapasan, dengan menahan diri dan lain-lain, bisa. Cuma kan tidak secepat yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Butuh proses pengulangan dan pengulangan. Nah, apakah ada metode yang tepat? Mari kita ulas apa yang pernah diajarkan Sunan Kali, terusan kita hubungkan dengan keadaan sekarang. Masihkah relevan? Nah, masihkah bisa kita pakai? Baik, kita mulai dari Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga. Hana Caraka anacaraka, ada dawuh, ada firman, ada perintah. Siapa yang dawuh, siapa yang berfirman, siapa yang memerintahkan? La ilaha illallah. Data sawala, datang sawala, datang surat, datang utusan. Siapa yang diutus? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini versi Sunan Kali ya. Padha jayanya, ihdinas siratal mustaqim, artinya padha, ayo bersama-sama, mari bersama-sama dalam kejayaan, kebahagiaan, kemenangan. Temen sungguh-sungguh siratal mustaqim. Jadi ayo hidup penuh sumringah, berbahagia, kemenangan, kejayaan tadi. Padha jayanya maga bathanga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Monggo ya Allah, salatku, sujudku, patiku, batangku kula pasrahaken panjenengan. Monggo batang kula pasrahaken panjenengan, maga bathanga. Ini versi Sunan Kali. Jadi dalam berdakwah itu pakai bahasa Jawa yang intinya tadi tentang syahadat, terus mengajak di kemantapan dan kebahagiaan, kemudian memantapkan lagi, pasrahkan untuk mencapai itu kepada yang maha. Jadi, yang maha menguasai apapun, yaitu Allahu Akbar. Nah, tadi kita bahas tentang melepas. Ibarat handphone adalah segala bentuk nafsu kita ya, mulai dari
bahasa tepatnya apa ya, kalau orang sekarang mengatakan emosi itu sebuah energi atau nyawa atau kehidupan emosi. Jadi emosi gini, kebanyakan dari kita salah kaprah bahwa emosi dianggap selalu tentang kemarahan, padahal banyak emosi-emosi. Bahagia juga termasuk ekspresi dari emosi, bukan hanya sekedar marah ya. Takut juga jenis emosi, cemas, ketakutan, kecemasan, kemarahan, keinginan, itu juga emosi. Sampai mana tadi? Oh, sampai caranya gimana untuk melepaskan emosi-emosi itu dari jati diri kita sebagai manusia yang penuh kemuliaan. Namanya penuh kemuliaan kan berarti berlimpah, tidak pernah kekurangan, sudah dicukupkan, sudah disediakan tanpa batas. Nah, ini kenapa kita merasa kekurangan, kenapa kita merasa terjepit, mengapa kita merasa harus marah-marah, yaitu tadi karena kitanya masih menggenggam erat atau bersandar kepada emosi tadi. Taruhlah kalau handphone kita ibaratkan kecemasan, kita ibaratkan kemarahan, kita ibaratkan kewibawaan dan macam-macamnya, terus kita genggam, akhirnya kan kita mudah tersinggung karena kita merasa itu handphone tadi. Coba kalau kita lepas, kita tidak merasa, yang marah bukan kita kok, yang takut bukan kita sebagai manusia yang termulia. Akhirnya ya sudah, kita begitu mudah melepaskan. Nah, ini mungkin susah ya dipahamkan. Coba gini aja, coba sekarang saya ingin membantu, atau bahasa tepatnya bertanya dan coba kita jalankan bareng-bareng. Nah, sekarang siapapun panjenengan yang punya masalah apapun, entah itu kecemasan terhadap apapun, ketakutan terhadap apapun, marah kepada siapapun, sekarang izinkan dulu, jujur, penuh kejujuran. Ya, itu ada di diri Anda. Kemudian persilahkan, berikan ruang, berikan tempat. Akui aja bahwa Anda sedang marah dengan si A, bahwa Anda masih sedang ketakutan menghadapi si C, si B, dan lain-lain. Posisi sedang cemas, akui saja, oke? Kalau sudah, sekarang saya mau tanya ini, karena itu kan ada sebuah, bukan kita sesungguhnya atau tadi. Setelah Anda persilahkan itu hadir, coba saya bertanya, bisakah itu dilepas? Kan itu bukan kita, bisa nggak kira-kira? Oke, bisa ya. Pertanyaan berikutnya, maukah itu pergi atau dilepas? Tidak kita genggam? Mau? Ya baik. Kapan Anda mau melepaskan? Sekarang. Oke. Silahkan kalau mau. Ya, coba rasakan. Ada perbedaan enggak dari yang sebelumnya? Dengan penuh kesadaran bahwa ketakutan, kecemasan, kemarahan, dan lain-lainnya itu tadi bukan Anda loh ya. Anggap aja tamu gitu aja, atau banda, atau apalah. Tapi jika Anda masih memegang erat eman-eman, maka itu akan seolah-olah itu Anda. Jadi seolah-olah Anda yang sedang takut, Anda sedang cemas, Anda yang sedang marah. Padahal itu tadi kita gambarkan hanya sebuah sifat saja yang mempengaruhi kita, menjadikan dia jadi Tuhan kita. Akhirnya kita ketergantungan ke dia, ke kemarahan tadi, ke
intinya emosi lah. Jadi kita dikendalikan emosi kita, padahal kita manusia harusnya bisa mengendalikannya. Kita bebas kan, melepas kapanpun atau memakai kapanpun boleh kok. Nah sekarang gini aja, kalau tidak ada perubahan dan masih merasa cemas, masih merasa takut, masih merasa marah, pertanyaan berikutnya, apakah ada keinginan lain? Misalkan, ingin nggak Anda itu senantiasa berbahagia, berbunga-bunga, berkelimpahan? Ada ya? Oke, sekarang izinkan juga itu hadir. Anggap Anda itu sedang menerima tamu bernama keberlimpahan, menerima tamu bernama kemuliaan, menerima tamu bernama ketenangan batin. Padahal itu bukan tamu, itu hakikatnya Anda sendiri loh. Tapi baiklah, saya mencoba menganalogikan itu tamu juga gitu aja ya. Oke, silahkan diterima. Silahkan duduk yang manis di ruang jiwa Anda, kedamaian itu. Sekarang pilihannya ada di Anda sendiri. Jika disuruh milih, melepas kemarahan, kecemasan, ketakutan, atau melepas keberlimpahan, kedamaian, dan lain-lain, coba milih mana? Sudah punya pilihan? Baik, kalau memang melepas yang cemas, yang takut, yang marah, boleh silakan dilepas dan tidak usah ketergantungan untuk itu, karena Anda bukan itu. Nah sekarang coba lepas juga itu keberlimpahan, kebahagiaan, kedamaian, dan lain-lain. Bisa enggak dilepas? Bisa enggak? Jujur saja, kalau merasa, oh saya belum merasa damai kok, saya belum merasa berlimpah, katakan aja. Kenapa belum merasa berlimpah? Kenapa belum merasa damai? Terus jika yang cemas sudah lepas, yang takut sudah lepas, yang marah sudah lepas, ternyata masih juga tidak ada kedamaian, tidak ada keberlimpahan, tidak ada ketentraman jiwa. Nah, apa sekarang yang Anda rasakan? Tidak ada apa-apa, kosong. Oke, jika sudah kosong, itu malah bagus. Anda tinggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi benar-benar pasrahkan, percayakan kepada ahlinya. Dalam hal ini kita punya Tuhan ya Allah ya, untuk mengembalikan kemurnian kita sebagai manusia yang dikun sebagai makhluknya yang paling mulia, yaitu penuh keberlimpahan, pemaaf, pengasih, penyayang, semacam itu. Oke, sekarang jika Anda sudah bisa merasakan apa yang saya katakan tentang kemuliaan, masihkah Anda mengharapkan kecemasan tadi datang, ketakutan dan kemarahan hadir lagi? Atau kok coba, jika bisa hadirkan itu, bisa ndak hadir? Yang emosi-emosi tadi loh, yang kemarahan, kecemasan, kemarahan, coba diundang bisa nggak? Ketika Anda sudah merasa Anda sedang sangat berlimpah, berlimpah maaf, berlimpah welas asih, berlimpah apapun keinginan Anda itu bisa istilah sudah terpenuhi, tersedia. Kira-kira bisa nggak Anda menghadirkan lagi kemarahan, kecemasan, dan ketakutan tadi? Oke, selamat diulang-ulang untuk mencoba. Ini kalau bahasa apa tadi yang saya bilang, Sedona method, ini namanya releasing ya. Kalau bahasa agama sebenarnya kita mengembalikan diri ke kemurnian manusia, yaitu Nur Muhammad, rosotan kenaning Allah, dumateng ngersaning Allah. Jadi ketika kita sebagai Nur Muhammad sendiri, maka yang ada hanya
kemuliaan, yang ada hanya keberlimpahan, yang ada hanya ketenangan. Karena emosi, kemarahan, keinginan-keinginan, apalagi tadi kecemasan, ketakutan, dendam dan lain-lain itu bukan kita, karena kita Nur Muhammad itu kita adalah cahaya kemuliaan. Kita adalah bukan kita, bahkan bukan kita yang bernama kita itu, kalau kita di stempel nama kita Anton apa Ida apa siapa oleh orang tua kita, maka kita merasa jadi Anton, merasa jadi Ida, itu padahal bukan kita, itu hanya sebuah stempel nama saja yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, juga sama dengan emosi tadi, ketakutan, kecemasan, kemarahan, itu bukan kita yang sesungguhnya, karena Allah dawuh bahwa manusia adalah makhlukku yang paling kumuliakan dibanding makhluk yang lain. Siapa makhluk termulia? Nur Muhammad, cahaya rosotan kenaneng Allah, perasaan yang tidak pernah goyah di zona kemuliaan. Oke, coba diulang-ulang ya, ini dilatih, diulang-ulang. Jadi ada pertanyaan mendasar. Pertama, kita nggak usah dilawan. Perasaan terlalu kita sedang marah, ya aku aja, silakan marah, beri ruang kemarahan di ruang Anda. Anggap aja Anda sebuah keberlimpahan yang bisa menampung banyak kemarahan, longgar, istilah ruangannya itu besar. Berapapun kemarahan yang datang itu masih lapang Anda tampung. Jadi bisa Anda persilahkan. Jika sudah, enak enggak rasanya? Jika tidak, bisa ikhlas enggak? Misalkan melepas kemarahan, silahkan keluar kemarahan. Atau enggak usah diusir lah. Pertanyaan, bisa enggak kira-kira dilepas? Bisa kan, wong itu tamu, wong itu bukan kita kok. Pertanyaan kedua, maukah kamu melepas? Pasti mau kan? Pertanyaan kapan? Mau itu kapan? Besok apa lusa apa kapan? Karena kadang itu kita mau mengakui bisa, tapi belum tentu mau. Karena apa? Karena kita masih terjebak menuhankan pikiran. Kita masih banyak pertimbangan lewat pikiran yang mengontrol kita. Padahal pikiran adalah nafsu kita. Harusnya kita yang mengontrol sebagai Nur Muhammad tadi. Inilah yang saya maksud gini, bahwa 4 sifat itu mutmainah, safiyah, alwa, ma'amar, kembalikan ke Nur Muhammad itu harusnya yang nyetir, yang mengendalikan ada Nur Muhammad itu kita sendiri itu. Bisa dipahami ya. Jadi mari kita kembali ke jati diri kita, yaitu penuh kemuliaan. Coba diulang-ulang. Jadi apapun masalah Anda, caranya begitu. Hadirkan dulu masalahnya. Taruhlah masalahnya kita pemarah, silahkan masuk, beri ruang. Bahkan longgarkan ruangnya itu, silahkan dikasih ruangan yang sangat lapang. Taruhlah kemarahannya itu sebesar gunung, kita kasih ruangan sebesar langit bumi, kan jadinya sempit ya kali, kemarahannya makin mengecil. Jadi kita tidak merasa ketergantungan dengan kemarahan. Nah, tidak menuntut, karena kita bukan pemarah itu, yang marah bukan kita hanya menyaksikan aja, silahkan. Kemudian kita kan bisa melepas sewaktu-waktu, ya kita lepas, biarlah kemarahan menguap dengan sukarela begitu ya. Pertanyaannya, mau enggak? Kita bisa melepas waktu-waktu, wong kita yang mulia kok, dia kan ibaratnya tamu. Kita bisa kan melepas, sudah jangan di sini, tempat bukan di jiwa saya, silahkan keluar, kan bisa toh. Pertanyaannya mau enggak? Kalau kita masih menggenggam, masih marah, berarti kita belum mau. Mau lah om. Oke, kalau mau kapan? Besok apa sekarang? Kalau menunda-nunda besok, berarti Anda masih ketergantungan marah tadi, masih dijadikan hambanya marah. Jadi Tuhan kita adalah marah tadi ya, emosi tadi. Gimana? Mulai paham? Jika sudah Anda mampu mengendalikan lagi dan ke arah Nur Muhammad kembali, udah nikmati hidup Anda beneran. Jadi apa yang Anda inginkan itu biasanya kalau sudah lupa datang. Jadi jalankan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kamu akan menikmati yang namanya ihdinas siratal mustaqim,
atau kemantapan iman, atau hayya alal falah, mari menuju kemenangan, menuju kebahagiaan, menuju kembali ke fitrah kita manusia. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Coba diulang-ulang cara tadi ya. Terima dulu jika sedang marah, kemudian setelah kita terima, kita tanyakan bisakah kita lepas. Jika merasa bisa, mau nggak melepas? Jika sudah mau, kapan? Sekarang ya sudah dilepas, karena kita sudah menghadirkan bahwa kita adalah yang mulia itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.